Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Al-Hafiza dengan nomor NIM 1930 101046 akan mempraktekkan bagaimana cara mengajar di kelas. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Anak sekalian. Alhamdulillah baik, Bu. Baiklah, perkenalkan, nama Ibu Al-Hafiza, Ibu dari Si Junjung. Ibu merupakan guru baru di MTSN ini. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Cika, kok makan-makan? Jangan, udah. Itu yang di sana kok meribut. Baiklah, kepada anak-anak sekalian, silakan buka buku halaman 12 karena hari ini materi kita itu tentang akhlak terpuji kepada diri sendiri. Tahu nggak apa aja sih akhlak terpuji itu? Tidak, Bu. Baik, oke. Sini Ibu akan menerangkan akhlak terpuji itu kepada diri sendiri itu sebenarnya banyak sekali ya. Tapi kita hanya belajar 5 saja. Pertama, tawakal, ikhtiar, sabar, syukur, dan qanaah. Itu ya anak-anak. Pertama, tawakal. Tawakal secara bahasa itu artinya menyerahkan atau mewakilkan. Secara istilah, tawakal itu menyerahkan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun, setelah kita berusaha ya, jangan sebelum kita berusaha kita udahlah saya tawakal aja kepada Allah. Nah, itu tidak boleh. Kita harus berusaha dulu, baru setelah itu kita serahkan kepada Allah. Ada yang tahu contoh tawakal itu seperti apa, anak-anak? Saya, Bu. Ya, Yai, silakan. Tawakal itu seperti misalnya kita tuh mau ujian besok hari. Jadi Ya. malamnya kita belajar. Siap tuh kita tuh berdoa sama Allah supaya kita dapat besok tuh ujiannya. Jadi kita tuh bertawakal aja sama Allah apapun hasilnya nanti. Bener nggak, Bu? Ya, pintar. Nah, itu ya anak-anak contoh tawakal itu. Kita masuk ke pembahasan kita yang kedua, yaitu ikhtiar. Nah, apalagi ikhtiar ini? Ikhtiar itu secara bahasa artinya memilih. Yaitu dengan kata lain, usaha seseorang untuk memilih sesuatu. Misalnya, memilih bersekolah daripada pengangguran, memilih bekerja daripada tidak bekerja, begitu. Jadi, selalu memilih yang terbaik daripada yang terburuk. Penjelasan yang ketiga, kita masuk ya, yaitu sabar. Nah, apapunlah yang dikatakan sabar. Sabar menurut bahasa itu artinya menahan. Maksudnya tidak lekas marah, sabar, tabah, kuat, mengendalikan emosi, begitu. Bentuk sabar menurut Al-Ghazali itu ada 3 anak-anak. Pertama, sabar dalam ketaatan. Nah, apa sih sabar dalam ketaatan? Emang ada anak-anak. Sabar dalam ketaatan itu misalnya kita sabar dalam beribadah kepada Allah, dalam berpuasa. Contohnya ketika kita sholat itu ada saja kan rasa malas kita untuk beribadah. Ketika puasa, saya nggak kuat lagi. Nah, itu kita diuji ketika itu. Makanya itu perlu kesabaran dalam hati kita. Itulah yang dinamakan dengan sabar dalam ketaatan. Yang kedua, ada sabar dalam musibah. Nah, apa juga sih sabar musibah? Emang ada ya orang sabar di musibah? Kalau musibah sih musibah aja. Nah, gitu kan. Nah, anak, sabar dalam musibah itu sangat penting. Contohnya, rumah kita kebakaran, harta benda kita habis. Nah, bagaimana cara kita sabar dalam menghadapi itu semua? Tanpa kita meratap kepada Allah, tanpa kita menyalahkan keadaan. Kita harus kuat dalam menerima semua itu. Karena terkadang kita itu diuji. Allah menguji kita dengan musibah untuk kita naik ke tingkat selanjutnya. Nah, selanjutnya ada sabar dalam maksiat. Nah, apa juga sih sabar dalam maksiat itu anak-anak? Ada yang tahu? Tidak, Bu. Baik. Sabar dalam maksiat itu kita sabar dalam menjalankan sesuatu. Misalnya ada teman kita yang ngajak, yuk kita ke klub yuk, ke clubbing yuk, atau sekarang ini kan lagi itu nih, bentar lagi mau tahun baru, kita tahun baru aja yuk pergi main yuk, kesini yuk. Nah, kan
tahun baru Masehi itu bukan tahun baru kita. Nah, bagaimana cara kita menahan diri untuk kita tidak pergi tahun baru? Karena merayakan tahun baru itu juga berdosa bagi kita, karena itu bukan tahun baru kita, anak-anak. Paham? Paham, Bu. Jadi nggak ada nanti ya yang pergi-pergi tahun baru, nggak boleh. Tapi tahun baru kita itu tahun baru Hijriah. Materi kita yang keempat itu ada syukur. Ya, syukur itu secara bahasa berarti berterima kasih. Ya apa tidak? Ya, Bu. Gimana gini? Kalau dalam bahasa Arab itu saat kita mengatakan terima kasih, syukron kan? Nah, syukur itu sama dengan syukur itu terima kasih. Secara bahasa itu secara bahasa kan. Secara istilah, syukur itu berterima kasih kepada Allah atas semua anugerah yang diberikan Allah kepada kita. Nah, syukur itu ada 3. Pertama, syukur dengan kolbi. Apa sih syukur dengan kolbi itu? Kolbi itu berasal dari bahasa Arab yang artinya hati. Berarti syukur dengan kolbi itu kita meyakini dan mengakui sepenuh hati dalam hati kita yang paling dalam ini bahwasannya semua anugerah itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kedua, syukur bil lisan. Itu syukur dengan lisan. Itu dengan memuji Allah. Apa contohnya? Dengan mengatakan Alhamdulillah. pintar. Nah, selanjutnya syukur jawari. Apa juga nih syukur jawari? Nah, setelah kita yakini dengan hati bahwa itu dari Allah, kemudian kita ucapkan dengan lisan, itu dengan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian baru kita peragakan dengan anggota badan. Nah, contohnya kita belanjakanlah harta itu gitu. Kita berikan. Contohnya mengeluarkan zakat, bersedekah. Nah, itu contoh syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhir pada akhlak terpuji itu ada qanaah. Qanaah secara bahasa itu artinya rela. Apa maksud rela di sini? Itu rela menerima kenyataan hidup yang diberikan oleh Allah, tidak berkeluh kesah, cukup dengan yang diberikan Allah. Jadi, apa contoh qanaah ini? Contoh qanaah itu misalnya Rian misalnya. Rian seorang anak petani. Tapi teman-teman Rian semuanya udah punya HP, udah punya motor, punya tas bagus. Nah, Rian tidak punya itu. Tapi Rian apa adanya. Dengan apa yang Rian punya, tidak perlu baju baru, tidak perlu ini, tidak perlu itu. Tapi Rian bisa tetap bersekolah. Nah, Rian tetap bahagia dengan apa yang Rian punya begitu. Saya sudah punya baju, alhamdulillah, saya cukup begitu. Rian rela menerima semua itu. Rian tetap bahagia dengan kehidupan Rian. Itu penjelasan Ibu. Sampai sini paham? Atau ada pertanyaan? Boleh angkat tangan siapa yang mau bertanya? Ya, mana suaranya ini? Tidak ada pertanyaan, Bu. Serius sudah paham? Serius. Baik. Berarti kalau sudah paham, kalau Ibu kasih tugas bisa ya anak-anak? Bisa, Bu. Ya bisa. Baik, Ibu mau kasih tugas tapi dikerjakan di rumah. Silakan bikin masing-masing 3 contoh dari akhlak-akhlak terpuji tadi. 3 masing-masingnya ya. Nanti dikumpulnya minggu depan pada pertemuan selanjutnya. Baik anak-anak, sekian dulu materi kita hari ini. Jamnya juga sudah habis. Kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah.